Yesus baik bagi saudara dan saya. Apapun yang kita alami saat ini, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita yakini seperti Rasul Paulus katakan tadi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa yang dibuat oleh manusia itu terbatas, tetapi kediaman kita di sorga itu tangan Allah sendiri yang melakukannya. Engkau yang mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari dalam mutiara ini, apa pergumulanmu saat ini di hadapan Tuhan? Apa yang saat ini membuat engkau berbeban berat? Kalau engkau kembali kepada kebenaran firman Allah, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera daripada Tuhan luar biasa. Semua yang dari Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ayat yang kedua berkata demikian, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Firman Allah berkata, selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama tubuh kita masih tubuh fana ini, selama kita masih menginjak bumi ini, hidup manusia itu penuh dengan keluhan. Firman Allah berkata, kita mengeluh. Kenapa ini Tuhan? Terkadang kita berkata, kenapa penyakit ini harus ada Tuhan? Kenapa masalah ini harus datang dalam hidup saya? Sampai kapan Tuhan saya mengalami pergumulan ini? Sampai kapan Tuhan saya mengalami sakit penyakit ini? Sampai kapan Tuhan derita ini saya alami? Firman Allah berkata, selama kita ada di bumi ini, selama kita ada pada kemah yang fana ini, hidup kita akan terus mengalami keluhan. Hidup kita akan terus mengalami pergumulan. Hidup kita akan terus mengalami masalah. Sakit penyakit mungkin datang sini berganti dalam hidup saudara dan saya. Tetapi firman Allah datang saat ini kepada kita, bahwa terus ada harapan bagi saudara dan saya. Ada harapan bagi saudara dan saya, bahwa hidup kita bukan hanya sebatas di dunia ini. Hidup kita, Tuhan sudah sediakan tempat kediaman di surga. Firman Allah berkata, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Di surga tidak ada air mata, di surga tidak ada penderitaan. Oleh sebab itu kerjakan keselamatan selama kita ada di dunia ini. Setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, kasihi Tuhan Allah lebih dari apa. Karena kita yakin bahwa tempat kita sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian yang ada di rumah, kurang baik apa Tuhan dalam hidup kita? Kurang baik apa perhatian Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Terkadang kita manusia inilah yang selama kita berada pada kemah di muka bumi ini, kemah yang ada di dunia ini, kemah yang fana ini, hidup kita selalu mengeluh. Kita merasa selalu berkekurangan. Kita merasa bahwa selalu apa yang Tuhan lakukan itu tidak baik. Kita merasa bahwa jawaban Tuhan itu selalu terlambat dalam hidup kita. Mari firman Allah mengatakan kita kembali. Jangan pikirkan hanya perkara-perkara yang ada di dunia. Jangan hanya pikirkan perkara-perkara jasmani. Yang Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mulia, yang kudus, yang baik, semua yang dari atas. Pikirkan semua itu, agar ada damai sejahtera di hatimu, agar ada sukacita di hatimu, ada pengharapan di hatimu. Kalau kita hanya merenungkan kekurangan kita, kita hanya merenungkan kesalahan orang
hal-hal jasmani yang ada pada kita, kita tidak akan pernah maju di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera Tuhan. Kalau fokus kita hanya kepada hal-hal lahirnya. Kemah yang ada di bumi ini, tempat kediaman yang ada di bumi ini juga berbicara tentang manusia lama kita. Yang Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu setiap hari. Kita mau berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari-harimu hanya diisi dengan kekecewaan, kalau hari-harimu hanya diisi dengan masalah, fokusmu hanya masalah saja, kamu tidak akan pernah fokus kepada Tuhan. Mari kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Karena kita yakin kediaman kita di muka bumi akan dibongkar.